Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dono Budi Pangestu dari Universitas Bhayangkara Surabaya. NIM saya 17143211030. Pertama, ini saya akan melakukan klasifikasi data dari Excel ke Google Drive untuk melakukan klasifikasi data dengan metode SVM yang melalui Python di Google Colab. Jadi pertama untuk melakukan Google Colab yaitu kita bisa melalui diklik aja di sini di searching yaitu Google Colab. Nah, seperti ini. Kalau sudah login atau sudah pernah mencoba Google Colab, tinggal di file, klik file, lalu notebook baru. Berhubung saya sebelumnya sudah bikin di Google Colab, jadi saya langsung saja di Google Colab saya. Jadi ini Google Colab ini sudah saya beri nama dan UGP nama saya sendiri. Sebelumnya untitled di sini ya. Nanti setelah file notebook baru akan tampil seperti ini dan ini kosongan. Lalu ganti dengan judul sendiri, ini bisa diklik. Lalu untuk file pengaturan GPU nya, setelan notebooknya diganti GPU agar bisa maksimal untuk mengerjakan codingan Python ini melalui Google Colab. Ya, ini untuk klasifikasi data sebelumnya saya sudah bikin beberapa codingan. Jadi ini adalah codingan untuk mengimport data agar Google Drive itu Google Colab itu bisa membaca file Google Drive yang ada di My Drive kita. Seperti ini codingannya. Lalu jika sudah menulis codingan seperti ini, maka kalau masih baru akan tampil seperti ini web, karena membutuhkan membutuhkan konfirmasi kata sandi di sini, di enter your authorization code. Jadi diklik aja di sini, nanti akan muncul seperti ini. Nah, pilih akun yang sudah terdaftar di Google Colab ini, salah satunya, dan ikuti nanti alurnya sampai nanti keluar passwordnya. Jadi seperti ini. Nah, lalu izinkan, nanti akan keluar seperti ini password. Lalu copy aja di enter your authorization code di sini, di copy paste, lalu enter. Akan jika sudah terbaca akan seperti ini, Mon Content Drive. Ini coba saya refresh. Nah, karena baru harus mengasih kode lagi karena sebelumnya sudah berhenti GPU nya no connection, akhirnya mengulang code lagi untuk merefresh. Nah, seperti ini, kita copy paste lalu enter. Nah,
Google Colab sudah membaca bahwa data sudah tersaring pada Google Colab. Lalu klik ini untuk membaca file CSV-nya dari TrendPad, untuk membaca library dari sini, dari TrendPad seperti ini codingannya. Lalu kita coba refresh. Nah, di sini akan keluar atribut-atribut yang sudah terdaftar di data training ini. Nah, untuk data training ini lengkap ya untuk atributnya, tapi untuk mengakses atau membaca, mengidentifikasi penyakit tidak dibutuhkan diagnosa. Lalu selanjutnya untuk melakukan perpisahan antara fitur kelas yang akan menampilkan matriks fitur yang terbentuk, kita buka codingan baru. Kita lanjutkan ini. Jadi label trend sama dengan data trend, lalu ikutin, tunggu sebentar. Nah, ini diisi dengan diagnosis karena kita tidak membutuhkan dari diagnosis. Kita copy paste aja di sini untuk mempercepat. Itu nanti nah, kita ambil atribut dari radius sampai selesai. Lalu di copy biar tidak salah. Lalu di sini klik to nanti seperti tadi. Sama untuk agar bisa membaca atau bisa membedakan antara fitur dan kelas. Lalu print fitur train. Kita coba runtime. Oh, ada terjadi error di sini. Ada kesalahan dari itu nantinya. Terlalu banyak. Kita coba refresh. Oh.
kesalahan di sini. Kita memakai itu nanti. Nah, kita pakai data Tunampi untuk bisa menjadi matriks data agar bisa menjadi matriks. Coba kita jalankan kode. Nah, kita memakai Tunampi ya untuk melakukan data biar bisa menjadi matriks. Lalu kita coba jalankan. Nah, selanjutnya data training ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu data training set. Data training set sama untuk menjadi dua bagian, training set untuk membuat model dan validation set untuk menguji keakurasian model. Digunakan fungsi dari client menjadi training set dan validation set. Kita coba untuk kode selanjutnya. Untuk menggunakan fitur atau menggunakan fungsi dari scaler agar bisa menjadi training set dan validation set. Kita coba untuk codingannya. Memakai from karena kita menggunakan scalar model, fungsi dari scalar. Extract. Itu train label, lalu label train, mengambil labelnya, setelah itu render state. Xtrain, xtest, ytrain,
laksanakan train test, klik fitur train, level train, random state sama dengan 0. Lalu kita coba. Oh, error. Ini error dikarenakan kita belum memakai fungsi lengkap untuk mensupport dari scaling, fungsi dari scaling ini. Jadi kita bikin kode lagi untuk linear SVC nya agar bisa mensupport dari fungsi scaling tersebut. Jadi kita bikin from scalar linear SVC. Ikutin tuh kodenya ya, biar tidak ada terjadi error atau tidak terbaca untuk sistem klasifikasi data. Seperti ini. Kita coba untuk jalankan kode. Terjadi error. Nah, setelah kita membuat model classifier menggunakan metode SVM dengan kernel linear, jangan lupa kalau sudah membuat kode yang seperti di bawah, maka di bawah ini, maka ini harus dijalankan ya kodenya, dan dijalankan tidak terjadi apa-apa untuk outputnya karena ini menyambung dari from scalar import linear SVC agar tidak terjadi error jika ini tidak di-run. Setelah ini di-run, maka akan terbaca seperti ini. Model yang telah terbentuk maka dilakukan pengujian model classifier yang dibuat ke testing set, validation set dengan melakukan variabel YPRED, kemudian dicocokkan dengan label YTest, dan label adalah target kelas sesungguhnya dari data tersebut. Kita mencoba membuat YPRED, Y_PRED sama dengan SVC. Nanti kita bikin next-nya. Oke, kita bikin YPRED SVC. Nah, untuk menghitung akurasi testing menggunakan Confusion Language. Jadi sebelumnya kita tester dulu.
tidak terjadi apa-apa karena ini perpaduan antara YBREAD dicocokkan dengan YTest. Kita bikin kode untuk selanjutnya. Untuk menghitung akurasi testing set menggunakan conversion matrix. Kita coding selanjutnya. Sekarang TNVB ini salah conversion matrix. TN plus VB ditambahkan kita menggunakan print untuk menghasilkan outputnya dari akurasi. Kita coba jalankan kodenya. Nah, pada kode di atas ialah hasil output didapatkan bahwa klarifikasi dataset breast cancer menggunakan metode linear SVM memiliki akurasi sekitar 86,73%. Kemudian uji coba dimulai untuk data baru yang tidak diketahui kelasnya, seperti ini. Menerka model ke data testing untuk mendapatkan kelasnya atau labelnya, dan data tersebut ialah yang terletak namanya yaitu di file data test CSV. Nah, di sini file tersebut telah dihilangkan. Caranya pun tidak jauh berbeda dengan kode pertama yang di atas tadi, seperti ini. Tidak jauh berbeda dengan kode data yang kita pakai. Lalu gunanya apa data di atas itu? Yang pertama membaca file CSV, yang kedua mengambil kolom-kolom fitur yang akan diproses, yang ketiga memasukkan fitur untuk mendapatkan hasil output fitur terhadap tes dan akan disimpan di fitur YBREAD test.
kita bikin untuk kode selanjutnya. Nah, untuk fitur tes nah, ini kita mengcopy paste atribut lagi, tapi kali ini tidak menggunakan nanti karena sudah menjadi matriks. Untuk mempermudah kita copy paste saja. Nah, ini kita copy paste saja tanpa nanti, kita copy atributnya saja, lalu kita masukkan di sini. Nah, kita copy paste aja di sini. Oh, ada yang salah ini. Tidak ada petiknya, berarti tidak menjadi merah. Setelah itu kita bikin jepret tesnya. Fitur tes. Jangan lupa di enter untuk memisahkan biar enak untuk membacanya. Kita pakai print untuk membaca output dari pretest. Kita coba run. Nah, seperti inilah hasil dari barisan terakhir kode. Akan menampilkan metrik hasil prediksi model terhadap data tes secara urut, dan terakhir jalankan seluruh kode secara langsung dengan menu runtime yang ada di atas tersebut. Jadi kita bisa menggunakan file runtime untuk menjalankan ya. Jadi baris terakhir kode akan menampilkan matriks hasil prediksi model terhadap data tes secara urut, dan terakhir jalankan semua kodenya dengan menu runtime di atas. Jadi menu runtime ini bisa menjalankan semua fitur sekaligus bersamaan. Nah, seperti ini contohnya. Jadi inilah hasil dari klasifikasi data dengan metode SVM untuk dataset Dianopsa penyakit. Jadi untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Kemungkinan hanya ini selesai sampai di sini untuk hasil klasifikasi data dari Microsoft Excel dengan tipe folder dengan tipe file CSV. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.